sudah membuat grand design sebagai acuan untuk pemerintah pusat membuat dia punya master plan. Karena kan yang lebih tahu ketemu daerah kan mesti ketemu yang buat. Lawan-lawan yang kita hadapi juga lawan-lawan yang merupakan atlet-atlet lolos Prapon Papua 2021. Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi Dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Josoro, inilah Dinamika Maluku pagi edisi Jumat 4 September 2020. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Maluku telah membuat Grand Design Lumbung Ikan Nasional sebagai acuan bagi pemerintah pusat menyusun Master Plan Lumbung Ikan Nasional. Undang semua stakeholder, baik itu dari misalnya DPRD, kemudian dari akademisi, Unpati, atau perguruan tinggi yang lain yang ada fakultas perikanannya, ya. Kemudian dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Abdul Haris kepada pers di kantor Gubernur Maluku memastikan Grand Design Lumbung Ikan Nasional telah disusun pemerintah Provinsi Maluku. Grand Design tersebut berisi kerangka umum dan disusun dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha perikanan. Menurut Abdul Haris, Grand Design Lumbung Ikan Nasional akan disampaikan ke pemerintah pusat sebagai acuan dalam membuat Master Plan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Kita sudah membuat Grand Design sebagai acuan untuk pemerintah pusat membuat dia punya master plan. Karena kan yang lebih tahu ketemu daerah kan mesti ketemu yang buat. Kalau orang pemerintah pusat yang buat kan pasti don tidak terlalu tahu ketemu karakteristik wilayah seperti apa. Sehingga ketemu yang buat untuk dijadikan acuan bagi master plan. Tentunya untuk menjadi master plan itu harus ada koordinasi, kolaborasi ya, dengan semua stakeholder, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun semua kabupaten kota, ya, sehingga semua kepentingan dapat kita serap aspirasi mereka dan itu kita wujudkan dalam master plan. Kalau grand design ini kan masih kerangka umum saja, garis besar, kerangka besar ya, yang harus diterjemahkan lebih lanjut dalam master plan. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dalam kunjungannya ke Kota Ambon, Maluku telah menyampaikan komitmen untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Namun untuk mewujudkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, kata Menteri, harus dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam mengembangkan pengelolaan sektor perikanan. Saya datang ke sini bukan tanpa dasar. Saya diperintah Presiden untuk segera menindaklanjuti apa yang beliau arahkan, apa yang beliau sampaikan. Memang waktu pada akhirnya akan menilai. Saya tidak hanya untuk mengulangi janji yang ada. Saya tidak mau itu. Anda boleh lihat nanti kemarin sebelum saya datang ke sini sudah ada rapat dengan Menko. Teknisnya nanti yang jelas. Kalau menunggu permen cepat. Perpres nanti kan kita butuh proses, nunggu undang-undang juga pasti butuh proses. Yang jelas realisasi yang saya janjikan adalah bagaimana tindak lanjut. Lumbung ikan nasional digagas pemerintahan Maluku di bawah pimpinan Gubernur Karel Albert Ralahali untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Gagasan tersebut ditindaklanjuti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan meluncurkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional pada puncak acara Seilbanda 2010 di Kota Ambon. Namun dari 2010 sampai 2020 belum ada tindak lanjut dari peluncuran tersebut, padahal masyarakat Maluku menaruh harapan besar terhadap penetapan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Abdullah Lerima melaporkan. Pendengar, Brimob Maluku meluncurkan program Brimob Ramah Anak Indonesia. Guna mencerdaskan kehidupan bangsa, Satuan Brimob Polda Maluku meluncurkan program Brimob Ramah Anak Indonesia atau BRAIN dengan menyediakan sarana penunjang kegiatan belajar secara daring di Markas Komando Brimob guna mencerdaskan kehidupan bangsa pada hari Kamis 3 September 2020. Ruang belajar daring yang disediakan berupa fasilitas wifi gratis yang bisa diakses secara bebas oleh para siswa
sesuai kebutuhan. Program Brain membantu masyarakat atau anak-anak kurang mampu yang memerlukan jaringan internet untuk belajar secara daring. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku KBP M. Guntur SIK MH menyampaikan program Brain adalah merupakan program Dankor Brimob Irjen Pol Dr. Andus Anang Revandoko yang diusung oleh Korps Brimob yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan melengkapi sarana dan prasarana yang paling utama adalah menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan program ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk siswa dan pelajar yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Menurut Guntur, program ini sendiri mulai digelar dari tanggal 25 Agustus 2020 di Satuan Brimob Polda Maluku di Jalan Jenderal Sudirman Tantui, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Program kegiatan tersebut di mana kepanjangan daripada Brimob Ramah Anak Indonesia, di mana program ini tentunya merupakan program dari unggulan dari Korps Polri dalam rangka juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Di masa pandemi COVID-19 ini tentunya pendidikan itu masih banyak dilakukan ataupun proses belajar mengajar masih banyak dilakukan dengan sistem online, dan menyikapi itu Brimob berinisiatif untuk mengundang ataupun mengajak siswa-siswi terutama yang kurang mampu ya, untuk supaya mereka tidak tertinggal dengan pelajaran dengan rekan-rekannya yang mampu, orang tuanya bisa menyiapkan sarana prasarana. Kita mengundang ke Mako Brimob untuk kita siapkan tempat sarana berupa wifi gratis, termasuk juga pun anggota juga kita pinjamkan di kegiatan tersebut, dan juga laptop. Kalau dia merupakan satu sekolah, ya kita siapkan seperti TV sehingga monitor oleh semuanya. Jadi intinya adalah kita peduli dengan pendidikan, di mana di masa pandemi COVID ini anak-anak yang kurang mampu tersebut tidak boleh tertinggal dari teman-temannya yang mampu. Ia berharap dengan program Brain ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan yang dilaksanakan secara online pada masa pandemi COVID-19, sehingga murid-murid yang terkendala masalah akses internet saat belajar online dapat teratasi dengan adanya program ini. Eva Munandar melaporkan. Sementara itu, pendengar, terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19, Brimob Maluku melakukan semprot disinfektan di sejumlah lokasi. Satuan Brimob Polda Maluku di bawah pimpinan Kombes Pol M. Guntur terus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di Kota Ambon dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah lokasi. 10 personel kimia biologi radioaktif atau KBR Detasemen Gegana di bawah pimpinan Ibda A. Manulang yang tergabung dalam Satgas Amanusa II melaksanakan pemetaan lokasi dan penyemprotan cairan disinfektan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di sejumlah lokasi di Kota Ambon. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku mengatakan aksi penyemprotan disinfektan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Brimob Maluku, serta giat ini merupakan suatu wujud kepedulian Brimob untuk Indonesia, ujar Dansat Brimob Polda Maluku AKBP M. Guntur. Sejumlah lokasi yang disemprot cairan disinfektan yakni pemukiman penduduk Air Salobar, pemukiman Taman Makmur, lapak kaki 5 Tapal Kuda, lapak Talake Dalam, pertokoan Waihaong, dan Jalan Batu Merah Bawah. Selain penyemprotan, para personil menyampaikan pesan-pesan Kantipmas dalam era new normal atau adaptasi kebiasaan baru agar selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak aman. Menurutnya, penyemprotan ini dilakukan dalam rangka pencegahan COVID-19 di Kota Ambon. Selain itu, pihaknya juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat pada setiap lokasi yang disemprot untuk selalu patuhi himbauan pemerintah serta tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kita sampaikan himbauan agar masyarakat tetap memakai masker saat di luar rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun, serta tidak berkumpul dalam jumlah yang banyak dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, ucap Ibda A. Manulang. Teddy Van Rom melaporkan. Pendengar, kita ke berita selanjutnya. Bank Indonesia melaporkan pada Agustus 2020 inflasi Kota Ambon tetap terkendali. Indeks harga konsumen atau IHK Provinsi Maluku pada Agustus 2020 tercatat inflasi sebesar 0,37% secara bulanan.
lebih tinggi dari Juli 2020 sebesar 0,04%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Noviarsano Manulang mengatakan, secara tahunan inflasi Maluku tercatat sebesar 1,56%, dan inflasi Maluku tersebut masih lebih rendah dari target pencapaian inflasi tahun 2020 yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Maluku sebesar 3%, lebih kurang 1%. Meningkatnya inflasi Maluku pada Agustus 2020 dijelaskan Manulang, utamanya disebabkan oleh kelompok transportasi yang mengalami inflasi pada Agustus 2020. Selain itu, kenaikan permintaan pada kelompok transportasi juga sejalan dengan pelonggaran PSBB menjadi PSBB transisi di Kota Ambon. Untuk kenaikan harga tiket angkutan udara terjadi pada rute penerbangan Ambon-Jakarta. Kenaikan permintaan terhadap tiket angkutan udara tercermin dari meningkatnya jumlah penumpang datang dan pergi dari Bandara Patimura Kota Ambon. Selanjutnya, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi pada Agustus 2020. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,24% pada Agustus 2020. Inflasi kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas dunia dan harga emas nasional. Penegakan metode belajar melalui siaran TV kabel, Komisi 3 DPRD Kota Ternate akan melakukan koordinasi dengan Komisi 2 terkait teknis soal jaringan TV kabel. Komisi 3 DPRD Kota Ternate telah melaksanakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan Kota Ternate terkait tindak lanjut pelaksanaan metode belajar melalui siaran TV kabel di ruang eksekutif DPRD Kota Ternate. Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan Kota Ternate menjelaskan sesuai edaran Dirjen Kementerian Pendidikan bahwa daerah zona orange tidak diperbolehkan sekolah dengan skema tatap muka, namun harus melalui metode daring dan luring. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ternate Anas Umali kepada RRI menyatakan setelah mendengar penjelasan dari Dinas Pendidikan terkait metode belajar melalui saluran TV kabel itu bagian dari solusi, sehingga bagaimana di tengah pandemi COVID-19 ini masih ada pelayanan pendidikan di tengah masyarakat. Karena itu Komisi 3 juga akan meminta mengkoordinasikan dengan Komisi 1, karena secara teknis soal pelayanan TV kabel itu ada di Infokom. Karena itu dari SOP kemudian skema Dinas Pendidikan siap, cuma tinggal teknisnya soal jaringan TV kabel itu sudah terlayani di semua kecamatan yang ada di Kota Ternate belum, itu yang nanti kita koordinasi dengan Komisi 1 untuk meminta penjelasan Dinas Infokom kebijakan pemerintah. Anas menambahkan saat ini sudah ada 2 sekolah yang melaksanakan metode sistem belajar melalui siaran TV kabel, yakni SD Negeri 44 Kota Ternate dan SMP Negeri 2 Kota Ternate. Komisi 3 juga akan mengagendakan untuk melakukan monitoring secara langsung melihat pelaksanaan belajar itu apa efektif atau tidak. Dikatakan pihak Komisi 3 juga akan memantau di rumah siswa sejauh mana pendampingan orang tua dan sejauh mana siswa mengikuti belajar melalui siaran TV kabel, karena pembelajaran tersebut merupakan pembelajaran satu arah. Yang paling penting di tengah pandemi ini ada pelayanan pendidikan di masyarakat. Pihaknya juga meminta kebijakan dukungan anggaran dari pemerintah kota agar apa yang menjadi skema pembelajaran Dinas Pendidikan bisa berjalan. Novianti Merasabisi melaporkan. Sementara itu, pendengar, demi pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19, pedagang sayur keliling di Ternate diberikan peralatan sound kecil berisi himbauan protokol kesehatan yang dipasang saat berjualan. Adanya ketentuan batasi kebiasaan baru ini, mari kita tetap produktif, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Wahana Visi Indonesia Ternate tadi malam melakukan launching pedagang sayur keliling sehat bebas COVID-19 bertempat di Cafe Kopi Rampa belakang Benteng Ternate. Para pedagang yang menjual sayur keliling diberikan rompi dan masker, juga sound kecil yang berisi himbauan protokol kesehatan dalam setiap berjualan sayur keliling selalu diputar. Kepala Balitbang Provinsi Maluku Utara Mulyadi Wawor pada launching tersebut memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini karena dapat mengajak masyarakat terutama para pembeli sayur untuk selalu hidup sehat dan menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kegiatan ini memang kita mengajarkan bagaimana pola hidup sehat, tata cara yang baru. Jadi saya berharap bahwa kegiatan kita ini
adalah menjadi contoh bahwa bukan kita bilang itu COVID masih ada, tetapi kemudian kita mengajarkan kepada ibu-ibu yang ada di rumah bagaimana cara menjalankan protokol kesehatan, yaitu cara berbelanja yang sehat. Mari kita bersama-sama tetap menjadikan kita adalah agen-agen cara hidup sehat dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar. Jadi kita menjadi model. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ternate Anwar Kamarudin mengatakan di saat adaptasi kebiasaan baru saat ini, masyarakat harus produktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Adaptasi kebiasaan baru suatu kondisi di mana kita harus produktif, hidup berdampingan dengan COVID, bersahabat dengan COVID, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baru, aturan-aturan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang situasi yang sulit dengan adanya ketentuan atasi kebiasaan baru ini, mari kita tetap produktif, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ada 4M yang harus kita perhatikan, yaitu tetap memakai masker, kemudian yang kedua, cuci tangan dengan sabun yang mengalir, menjaga jarak, dan tahankan imunitas tubuh. Area Manajer Wahana Visi Indonesia Ternate Charles Franz mengatakan setelah kegiatan yang dilaksanakan ini bersama pedagang sayur keliling akan masuk ke RT tertentu untuk membuat kelompok yang nantinya dapat memberikan pemahaman tentang protokol kesehatan. Sebagai langkah awal diberikan kelengkapan kepada 10 pedagang sayur keliling dari 80 pedagang sayur keliling yang direncanakan. Nanang Adrani melaporkan. Pendengar, informasi dari Maluku Tenggara dikabarkan penyaluran bantuan sosial berupa beras berlangsung di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara. Saudara, acara launching bantuan sosial beras dari Kementerian Sosial kepada keluarga penerima manfaat berlangsung di kantor Bupati Baru Jalan Debut. Bupati Maluku Tenggara MTR Hanobun dalam arahannya mengatakan banyak terima kasih kepada Dinas Sosial dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial berupa beras selama 1 triwulan lewat Perum Bulog Maluku Tenggara dan Kota Tual. Usai acara tersebut, Kepala Perum Bulog Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara Faisal Jafar kepada RRI mengatakan stok beras yang nantinya akan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat bantuan sosial berupa beras di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 6.152 kmpkh. Nah, untuk Kabupaten Maluku Tenggara ini ada sekitar 6.152 kmpkh. Yang mana mereka menerima 15 kilo per KPMPKH itu, jadi jumlahnya untuk 3 bulan penyaluran itu sekitar 276 ton 885 kilogram. Itu untuk alokasi September 2 bulan sama Oktober. Faisal Jafar berharap program bantuan beras yang siap disalurkan kepada keluarga penerima manfaat selama 3 bulan dapat berkelanjutan di bulan-bulan berikutnya, sehingga dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban hidup sebagai penerima manfaat di Kabupaten Maluku Tenggara. Penyerahan bantuan sosial beras secara simbolis oleh Bupati Maluku Tenggara MT Hanobun kepada sejumlah keluarga penerima manfaat di Aula Kantor Bupati Baru. Demikian Bakri Rumra melaporkan. Dari dunia olahraga dikabarkan karateka Maluku hanya meraih 1 perak dan 10 perunggu pada kejurnas Inkado bertajuk Turnamen Kata. Hasil kejurnas bertajuk Turnamen Kata yang digelar Pemprov Inkado Maluku berhasil menetapkan Dojo Palem di Kota Depok, Jawa Barat sebagai juara 1 umum dengan memboyong 17 medali terdiri dari 5 emas, 5 perak, dan 7 perunggu. Diikuti Pemprov Inkado Sumatera Barat sebagai juara 2 umum dengan 7 medali yakni 4 emas, 2 perak, 1 perunggu. Serta Inkado Kalimantan Timur pada posisi ketiga dengan raihan 10 medali terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Ketua Panitia Kejurnas Muhammad Taib Banjar mengatakan, persaingan ketat ditunjukkan para atlet dari 34 kontingen di Indonesia, khususnya persaingan dari karateka yang akan tampil di ajang PON tahun 2021 mendatang.
Dan untuk karateka Maluku yang tampil pada kejurnas dimaksud hanya memboyong 1 perak dan 10 perunggu. Kendati demikian, pihaknya tetap bersyukur atlet mampu berkompetisi, sekaligus ajang kejurnas akan dijadikan sebagai evaluasi bagi atlet maupun pelatih. Lawan-lawan yang kita hadapi juga lawan-lawan yang merupakan atlet-atlet lolos Prapon Papua 2021. Jadi cuma mereka ya mengikuti kejuaraan ini sebagai ajang pemanasan saja selama kevakuman latihan di dojo atau di tempat latihan. Maka ini kesempatan mereka mengevaluasi hasil-hasil latihan-latihan mereka. Banjar menambahkan pihaknya akan kembali memaksimalkan proses latihan karate Inkado di 11 kabupaten kota sebagai bentuk persiapan menghadapi kejurnas berikutnya. Kendati sinyal kompetisi virtual telah diberikan pengurus pusat bagi Pengprov Inkado di daerah yang ingin kembali menggagas kejurnas dimaksud guna mengorbitkan karateka Inkado yang berprestasi di seluruh Indonesia. Lina Tehu Puring melaporkan. Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kami menemani Anda di Dinamika Maluku edisi pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini di antaranya. Pemerintah Provinsi Maluku telah membuat Grand Design Lumbung Ikan Nasional sebagai acuan bagi pemerintah pusat menyusun Master Plan Lumbung Ikan Nasional. Karateka Maluku hanya meraih 1 perak dan 10 perunggu pada kejurnas Inkado bertajuk Turnamen Kata. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih Anda bersama kami, tetap jaga kesehatan Anda, dan saya Jo Sorui. Selamat pagi. Terima kasih. Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun.